sahabat Sapa Keren, kita kembali bertemu dalam saluran aspirasi perempuan, anak, dan keluarga berencana. Di sini kita akan bahas banyak hal yang tentunya berkaitan dengan perempuan, anak, dan juga pembangunan keluarga berkualitas. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik, yang memang menjadi program dari pemerintah untuk menciptakan generasi emas nih di 2045. Tidak lain dan tidak bukan yaitu mengenai stunting yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Nah, topik kita kali ini memang sangat cocok ya untuk para orang tua ataupun para kaum muda yang ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya yang akan segera menikah, dan tentunya untuk semua kalangan penting sekali bagaimana untuk kita semua memahami terkait dengan stunting. Nah, tentunya dalam episode kali ini, topik yang akan menjadi pembahasan kita yaitu mengenai implementasi program Bangga Kencana dalam penanganan stunting di Kabupaten Deli Serdang. Jadi cakupan kita nanti akan membahas mengenai bagaimana sih sebenarnya upaya penanganan stunting di Kabupaten Deli Serdang, dan kita akan coba tanyakan kedua narasumber yang sudah terlibat jauh gitu ya dalam penanganan stunting di Kabupaten Deli Serdang ini. Bagaimana nih kira-kira upaya dan inovasi yang akan dilakukan ke depannya. Dan tentunya sudah bersama dengan Widya di sini, kedua orang ibu-ibu hebat, ibu-ibu yang cantik yang memiliki peran yang luar biasa nih untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang. Langsung saja kita sapa. Yang pertama adalah Ibu Kadis P3A P2KB, Ibu Dr. Anda Miska Gewasari MM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak Widya. Kabar baik ya Ibu? Alhamdulillah, baik sekali. Baik sekali. Baik, ini hari ini kayaknya persiapannya matang sekali ya Ibu. Tetap cetar kalau Ibu. Harus. Harus ya. Harus. Oke, baik. Dan yang kedua sudah bersama dengan kami juga di sini yaitu adalah Kades Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, yaitu Ibu Yuli. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam, Mbak Widya. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Kabar sekali. baik ya. Ini sibuk juga bagaimana kemudian untuk menurunkan angka stunting ya ibu-ibu, dan tentunya kedepannya programnya juga akan selalu banyak nih yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting. Masih optimis ya Bu? Masih semangat ya? Oh, pasti Oke. optimis. Apalagi kan Kabupaten Deli Serdang ini termasuk 3 kabupaten terbaik ya dalam menurunkan angka stunting begitu. Ini luar biasa. Tapi target ke depan masih terus dilakukan ya Ibu? Target kita pastinya di bawah nasional. Di bawah Terus nasional. Oke, baik. Dan kembali lagi untuk menciptakan generasi emas di 2045, banyak nih program yang akan dilakukan ya. Nanti coba akan kita cari ini bocorannya kira-kira programnya apa aja begitu ya Bu Kadis ya. Boleh ya Bu? Boleh. Boleh, dengan nanti senang hati. jangan ada yang ditutup-tutupin gitu ya. Kita buka lebar-lebar. Kita buka semua. Jangan ada dusta di antara kita ya. Iya, baiklah Iya. kalau begitu. Benar-benar. Oke, baik. Ini kalau berbicara soal stunting ya, kembali lagi Bu Miska, bahwasannya ini kan memang menjadi program dari pemerintah begitu. Fokus untuk menurunkan angka stunting. Tapi kalau kita tanya begitu mengenai stunting, sebenarnya stunting ini kondisi yang seperti apa sih Bu Miska? Kalau dibilang stunting ini mungkin bagi masyarakat ada yang memandangnya negatif begitu. Tapi kalau sebenarnya dari pandangan Bu Miska melihat kasus stunting, ini seperti apa sih Bu Miska? Iya, jadi pertama terima kasih ya, hari ini Widya sudah mengeluarkan aura positif ke saya. Jadi Baiklah. kami tertular juga dengan aura positifnya sehingga semangat hari ini. Apalagi yang kita bahas adalah tentang stunting yang tentu saja hari ini menjadi fokus kami. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting sebenarnya secara definisi teknisnya stunting itu adalah gagal tumbuh kembang pada anak yang disebabkan karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bukan karena kurang gizi seminggu 2 minggu lalu stunting, enggak. Jadi baik. ada behind-nya gitu. Sebelum anak ini lahir pun bisa menjadi penyebab terjadinya stunting. Dan seringkali masyarakat beranggapan gizi buruk, anak yang dalam kondisi gizi buruk itu disebut stunting. Oke, baik. Belum tentu. Belum tentu. Jadi itu definisi yang berbeda, kasus yang berbeda, yang secara medis juga itu sebenarnya penyebab-penyebab yang berbeda. Meskipun bisa saja ada satu situasi yang akan berarsiran gitu ya. Jadi kalau disebut stunting umumnya ditandai stunting itu dengan tubuh yang kerdil atau tubuh yang pendek. Tapi nggak semua juga yang pendek dan kerdil itu adalah stunting. Jangan sampai nanti yang mungkin tingginya tidak ini ya proporsional dengan stunting. Bisa ya, Bu? saja ada yang tubuhnya kerdil karena permasalahan di masalah pertumbuhan tulang. Tapi sebenarnya dia bukan karena stunting. Contohnya ucok baba.
Oke. Uco baba itu bukan stunting, ya dia karena memang bermasalah di tulang, di pertumbuhan tulang. Jadi tidak semua yang kerdil itu adalah stunting. Tapi kalau yang stunting pasti kerdil. Nah, Oke, baik. Gambar umum seperti itu, Mbak Widya. Oke, baik. Nah, kalau saat ini ya, Bu Miska, perkembangan stunting begitu di Kabupaten Deli Serdang seperti apa? Oke, tadi kita katakan termasuk 3 wilayah terbaik begitu dalam penanganan stunting. Nah, saat ini bagaimana nih perkembangannya, Bu Miska? Ya, Deli Serdang saat ini secara statistik kita prevalensi stunting kita atau angka yang ditetapkan sebagai pengukuran kasus stunting yang ada di satu daerah itu kita berada di angka 13,9%. 13,9. Sedangkan nasional itu targetnya adalah 14% di tahun 2024. Jadi sebenarnya kalau dari target nasional kita sudah di bawah target nasional. Wah, luar biasa nih ya, Bu. Ya, Tapi tepuk tangan kalau gitu. Tepuk tangan di satu sisi, tapi bagi saya 13,9 itu kan ada anak-anak yang dalam kondisi stunting yang nggak bisa kita senang-senang aja gitu. Ada loh 13% anak yang pastinya jumlahnya itu ribuan anak yang harus kita segera lakukan tindakan agar mereka bisa terselamatkan. 13,9 itu kan pasti ada manusianya yang menyumbang kepada angka 13,9. Jadi kita nggak boleh diam-diam saja menganggap ini prestasi gitu. Pemerintah Deli Serdang berkomitmen kita akan menekan sekecil-kecilnya angka stunting di Kabupaten Deli Serdang ini dengan berbagai upaya yang bisa kita lakukan. Jadi bicara angka 13,9, tapi kita punya komitmen untuk menekan serendah mungkin, dan kalau bisa harapan kita adalah the best. Apa itu the best? Deli Serdang bebas stunting. Deli Serdang bebas stunting. Iya, itu jargon kita ya. Jargon penanganan stunting di Kabupaten Deli Serdang adalah the best. Deli Serdang bebas stunting. Oke, baik. Ini luar biasa loh Bu Miska ya. Akronim-akronimnya itu bagus sekali. Iya, karena pekerjaan kita semakin banyak. Kalau terlalu banyak kata yang kita gunakan itu nggak efisien, maka semua harus diakronimkan. Tapi akronimnya harus keren. Harus keren. Oke, baik. Nah, kalau ngomong soal keren ya, Bu. Program-programnya juga pasti keren-keren ya, Bu Miska. Oke. Tapi dari Bu Miska sendiri, spill sedikit sebelum nanti saya ke Bu Yuli, program-program yang dilakukan di Desa Sena begitu ya. Kalau dari Bu sendiri melihat program-program yang dilakukan untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Deli Serdang apa saja? Jadi kita dalam penanganan stunting di Kabupaten Deli Serdang, kita sebenarnya secara kebijakan punya yang namanya tim percepatan penurunan stunting. Nah, tim percepatan penurunan stunting ini di bawah kepemimpinan Wakil Bupati secara aturan regulasi seperti itu. Di dalamnya adalah semua perangkat daerah terkait, dan setiap perangkat daerah terkait itu sudah memiliki program-program yang tertuang di dalam rencana aksi daerah. Di dalam rencana aksi daerah itu masing-masing membuat kegiatan program yang mengarah kepada 2 intervensi yang bisa kami lakukan. Jadi dalam penanganan stunting itu ada 2 intervensi yang dilakukan. Yang pertama namanya intervensi sensitif, di mana intervensi sensitif ini lebih pada ruang lingkup bagaimana kita memberikan pembinaan pengasuhan kepada keluarga. Jadi seringnya keluarga-keluarga yang beresiko stunting ini bukan gagal akses makanan bergizi, tapi lebih gagal literasi pengasuhan. Nah, itu dia. Memberikan pemahaman tentang bagaimana memberikan makanan bergizi bagi anak. Orang tua sekarang, apalagi ibu-ibu sekarang kan adalah anak-anak milenial yang berpikirnya selalu instan, maka memberikan makanan anak pun yang instan-instan saja. Padahal tidak ada sumber gizi yang membutuhkan anak pada makanan instan. Jadi ini butuh sentuhan. Itulah yang dilakukan dengan penyuluhan-penyuluhan. Kemudian apalagi pembinaan pranikah. Nah, anak lahir kan dari proses perkawinan, ada pernikahan yang menyebabkan lahirnya anak. Mau stunting, tidak stunting, ada proses di awal yang namanya pernikahan. Nah, kita jaga ketat nih. Ibu Kades nanti barangkali bisa bercerita bagaimana ketatnya beliau menjaga agar calon pengantin adalah ibu, ya terutama perempuan, adalah ibu yang siap untuk menikah dan hamil. Dari sisi apa? Dari sisi kesehatannya paling utama. Pertama usia. Kalau usianya saja masih di bawah umur, masih usia anak tapi menikah, pastilah rahimnya belum siap untuk itu. Maka ada banyak program kami
Itu sebabnya kemarin dalam beberapa kunjungan kerja Bapak Bupati, itu yang akan menikah sekarang itu di entry datanya ke dalam aplikasi namanya LC-Mil. Oke. Dan LC-Mil ini mengeluarkan sertifikat pengakuan kepada calon pengantin sudah siap hamil atau masih beresiko. Oke, baik. Kalau sudah siap, maka kami akan lepas. Kalau belum siap, nggak dilarang menikah. Oke. Tapi mereka ini akan jadi perhatian tim pendamping keluarga untuk terus mendampingi. Kemudian aspek apa lagi? Ternyata stunting itu tidak terlepas dari aspek sanitasi, sanitasi dan ketersediaan air bersih. Air bersih, benar. Jadi orang tuanya nggak sadar kadang-kadang memberikan air yang mengandung bakteri. Nah, gimana gizinya cukup untuk pertumbuhan, sementara bakterinya terus nyerang. Maka sanitasi yang layak, air bersih yang layak itu menjadi bagian penting. Itu akan menyesuaikan ke perangkat-perangkat daerah. Lalu untuk intervensi spesifiknya tentu lebih banyak ditangani di Dinas Kesehatan, pemberian makanan tambahan, pemeriksaan tumbuh kembang dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya berbagai inovasi dilakukan oleh perangkat daerah. Jadi kita juga mendorong ada namanya dapur sehat. Dapur sehat untuk atasi stunting itu juga bos dapur sehatnya adalah kepala-kepala desa. Di sana kita juga mendorong untuk pemanfaatan pangan-pangan lokal. Jadi kita juga punya sedulur ya kalau nggak salah, salah satu inovasinya itu yang memanfaatkan daun kelor untuk bahan makanan dan berbagai macam inovasi termasuk pelibatan pihak misalnya Basnas memberikan makanan tambahan pada keluarga berisiko stunting. Pokoknya kalau saya cerita sekarang ini Widya, kayaknya 3 episode nggak akan selesai, tapi paling tidak itu gambaran. Jadi ada 2 intervensi yang kami lakukan dan di dalamnya kami berinovasi untuk sama-sama mendorong bagaimana yang pasti angka stunting harus ditekan. Dan itu semua tercatat di dalam sistem informasi yang memang datanya kita pedomani bersama. Baik. Sesuai dengan apa yang dibilang Bu Miska, kalau ini tidak coba kita cut sedikit gitu ya Bu, bisa berlanjut-lanjut begitu episodenya. Lama kita di sini. Benar. Kalau gitu kita ke Bu Yuli ya, Bu Miska izin nih Bu Miska. Nah, kalau Bu Yuli kan yang sudah mempraktekkan segala program gitu di lapangan. Nah, inovasi-inovasi dari Bu Yuli sendiri di lapangan apa yang dilakukan Bu Yuli? Sebelumnya terima kasih Mbak Widya sudah memberikan kesempatan ini. Di sini Mbak, saya selaku kepala desa, kalau untuk inovasi yang saya lakukan di desa itu yang pertama sekali, memang kami setiap tanggal 20 ya, itu wajib memang melakukan penyuluhan ibu hamil dan stunting. Nah, jadi dari setiap bulannya kami melakukan evaluasi kerja, yang mana hasil kerja kami itu di mana letak kesalahan dan kelebihan kekurangannya itu kami evaluasi tiap bulannya. Jadi di sini yang sering saya dapati, karena memang setiap tanggal 20 itu saya sendiri memang wajib terjun ke lapangan. Banyaknya kadang kesadaran dari ibu-ibu rumah tangga ini terkait masalah stunting ini. Kadang mereka merasa stunting ini adalah satu buah penyakit yang memalukan. Nah, itu dia. Jadi perlu dikasih pemahaman kepada mereka terkait ini, bahwasanya stunting ini seperti apa dan polanya bagaimana gitu. Itu yang kami lakukan. Jadi sambil kami memberikan penyuluhan, kami juga memberikan PMT makanan kepada mereka. Seperti kan salah satunya telur rebus, kita bilang kan, bubur, makan-makanan sehat lah yang kita kasihkan, sampai buah-buahan itu kita kasihkan sama anak yang terkena stunting dan mendekati stunting. Ya alhamdulillah. Susu juga kita berikan, susu, roti yang diberikan dari Pemkap itu juga kita berikan juga semuanya. Jadi ya sejauh selama inovasi kami buat setiap tanggal 20 ini sudah banyak sekali pengurangan memang dari hasil awal sampai sekarang ini. Dan saya yakin dengan pola-pola seperti itu tetap saya percaya di sana bebas stunting. Baik. Nah, ini Bu Yuli optimis sekali ya. Bu Miska juga tentunya optimis. Nah, Bu Yuli, beberapa waktu lalu saya sempat main ya ke Kabupaten Deli Serdang begitu. Saya sempat melihat ada tulisan Kampung KB begitu. Nah, Kampung KB ini kaitannya dengan stunting kira-kira seperti apa ya Bu? Kampung KB ini kampung keluarga bahagia kah atau seperti apa? Berkualitas. Kampung keluarga berkualitas. Ya, Mbak. Iya, jadi untuk desa kami sudah memiliki pokja-pokja untuk kampung berkualitas ini. Karena di sini Mbak, kampung berkualitas ini setiap seperti saya bilang, saya kriteria kepala desa memang yang setiap bulan selalu melakukan evaluasi kerja kepada pokja-pokja saya, kepada perangkat desa gitu. Jadi
pengurangan dan penambahan itu akan terlihat dari data kependudukan yang saya terima dari mereka. Gitu. Jadi memang dari situlah Mbak, dari kader-kader itulah saya tahu laporan dan memberikan solusi lah untuk mereka. Laporan yang banyak diterima selama ini seperti apa Bu Yuli? Apa saja? Alhamdulillah laporan sejauh ini Mbak, dari saya menjabat ya sampai sekarang ini lebih banyak berkurangnya, lebih banyak baiknya ketimbang yang tidak baiknya. Karena Sampai posisi hari ini berapa tuh? untuk apanya nih Bu? Stunting. Stuntingnya sekarang ini 3 di Sasana. Yang awalnya dulu 13. Jadi alhamdulillah Berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Yuli menurunkan angka penderita stunting dari 13 sampai ke 3? Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan? Kurang lebih hampir setahun inilah. Setahun ini ya, Ada kesulitan Bu waktu mengedukasi para orang tua begitu untuk memberi pemahaman bahwasannya penanganan stunting itu harusnya dimulai dari apa begitu? Kalau sejauh ini Mbak, kalau untuk kesulitan saya sendiri enggak ya. Tapi kalau kesulitannya itu satu aja sih, hanya di masa catin aja. Masa chatting? Iya. Jadi masa catin ini karena untuk apalagi khususnya sekarang ini ya dengan pergaulan bebas dan mungkin handphone yang sekarang ini sangat canggih, banyak sekali kan anak-anak di luar usia gitu hamil di luar hamil di luar nikah. Gitu. Jadi sedikit memang saya membutuhkan support yang memang berdasar bukan hanya dari desa aja, tapi memang dari Pemkab seluruhnya lah, untuk memang menjadi satu buah kewajiban khusus untuk pembimbingan ini tadi. Itu aja Mbak kewalahannya. Kalau untuk masalah orang tua, pola makan segala macamnya, alhamdulillah sejauh ini saya tidak pernah mengalami kesulitan karena saya terjun langsung. Jadi bersentuhan langsung langsung bersentuhan ke masyarakatnya. Kalau untuk klasifikasi kampung KB ini, Bu Yuli seperti apa sih gambarannya sebenarnya untuk bisa ditentukan sebagai kampung KB begitu? Kami di sini Mbak, kampung KB ini ya seperti penyuluhan, seperti keluarga berencana. Kita bilang kita memberikan KB secara gratis, terus kayak dapur dahsyat, makanan-makanan sehat yang kita berikan pada ibu hamil dan juga anak-anak stunting dan yang mendekati stunting. Ini kita masih bahas terkait dengan Kampung KB ya, begitu Bu Yuli. Nah, kemudian dari program Kampung KB begitu ya, apa saja kemudian program-program lanjutan dari Kampung KB ini Bu Yuli? Iya, kami memiliki Pokja Bu. Pokja ini ada 3 Pokja. Dan di sini kami Bu untuk keluarga balita. Keluarga balita kami terapkanlah di Kampung KB ini. Baik. Nah, kalau dari Ibu Miska ini melihat program Kampung KB yang sudah dilakukan begitu ya di Desa Sena yang sudah dipimpin oleh Bu Yuli, ini bagaimana sih Ibu melihatnya? Iya baik, jadi salah satu dapat Ibu sampaikan dulu tentang apa sih sebenarnya Kampung KB itu gitu ya. Lalu apa sih kaitannya Kampung KB ini dengan penanganan stunting? Nah, Kampung KB itu sebenarnya adalah sebuah strategi pembangunan keluarga berkualitas yang digagas oleh BKKBN ya. Dan kita tuh di daerah melaksanakan berbagai program dan kebijakan terkait dengan Kampung KB. Jadi Kampung KB itu adalah sebuah satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang di dalamnya berjalan intervensi dan konvergensi penyelenggaraan pembangunan keluarga untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dalam rangka penyiapan sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat yang berkualitas, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dilaksanakan di dalam Kampung KB ini seperti definisi tadi, ada konvergensi, ada pekerjaan bersama yang dilakukan di sana dari perspektif pembangunan keluarga. Maka tadi kan Ibu Kadis menyampaikan mereka punya rumah dataku, itu salah satu indikator Kampung KB. Kampung KB itu indikator utama dan pertamanya harus rumah dataku. Rumah dataku itulah yang nanti akan menjaring, memotret keluarga yang ada di desa itu. Karena kita pendekatannya kan berbasis keluarga nih. Memotret kondisi keluarga dari pertama misalnya, ada nggak keluarga ini memiliki administrasi kependudukan nggak? Kenapa? Kalau dia nggak memiliki administrasi kependudukan, kalau dia masyarakat kurang mampu misalnya, ketika Bu Kades mau intervensi PKH, terkendala, ketika mau intervensi untuk bantuan BPJS terkendala, maka juga, itu jadi salah satu. Selain itu data apa lagi? Data kondisi keluarga ya, termasuk kondisi tingkat pendidikannya,
kesehatannya, usia berapa saja yang ada di dalam keluarga itu, dan termasuk lingkungannya, termasuk kondisi fisik rumahnya, sanitasi yang di sana tersedia atau tidak, apakah masih menggunakan WC cemplung kah atau sudah kedap, karena itu berpengaruh sekali terhadap kondisi kesehatan keluarga. Kemudian apakah tersedia air bersih atau tidak. Nah, itulah bagian dari data yang direkam di dalam rumah dataku. Data inilah nanti yang oleh Pokja akan dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan intervensi-intervensinya. Termasuk misalnya dari dataku, rumah dataku tadi, kita akan bisa melihat ada berapa sebenarnya keluarga balita di Desa Senah. Nah, berdasarkan data itulah nanti Ibu Kades nih dan kepala-kepala desa lainnya akan melakukan kebijakan apa yang mau diambil. Nah, ketika tadi Bu Kades mengatakan sebelumnya berapa tadi Bu Kades? 13. Nah, tahunya tuh data dari situ. Oh, ada 13 ternyata anak stunting yang kondisinya sudah stunting ya di Desa Senah. Maka kita harus lakukan upaya. Dari situ juga Ibu Kades bisa melihat potensi. Yang 13 ini tinggal di lingkungan yang seperti apa? Ada nggak keluarga-keluarga yang bisa membantu mengedukasi? Kan ada dalam data keluarga itu semua. Itulah manfaatnya dataku, sehingga kebijakan terkait dengan penanganan secara komprehensif bisa dilakukan, termasuk dari data yang dikumpulkan dalam rumah dataku tadi. Misalnya Bu Kades tahu, oh ini masyarakat saya yang stunting ini ternyata memang dari keluarga tidak mampu, maka beliau akan programkan PKH. Oh ini memang tinggal di rumah yang tidak layak huni, maka beliau akan intervensi meminta kepada mengusulkan ke dinas Perkim misalnya untuk bantuan bedah rumah. Atau beliau juga bisa memanfaatkan tokoh masyarakat, pengusaha yang ada di Desa Senah untuk CSR-nya bisa digunakan untuk bedah rumah. Begitulah gambaran kampung KB ini sebenarnya. Jadi ada intervensi bersama untuk menyelesaikan masalah di desa itu dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Karena Mbak Widya, pilarnya bangsa, pilar negara ini kan adalah keluarga. Kalau keluarganya runtuh, pilar-pilarnya udah nggak ada, terus negaranya ini mau berdiri di atas pilar apa? Jadi kami dari kelompok urusan keluarga berencana atau Bangga Kencana memberikan intervensi dengan sudut pandang pembangunan keluarga. Kira-kira seperti itu. Nah, Kabupaten Deli Serdang sendiri sebenarnya memiliki 394 kampung KB, kampung keluarga berkualitas, dan itu artinya sudah semua desa dan kelurahan di Kabupaten Deli Serdang ditetapkan sebagai kampung KB. Dengan demikian sudah lebih nyaman, semua perangkat daerah akan memberikan intervensi sesuai dengan prioritasnya masing-masing. Itu kira-kira, termasuk di dalamnya misalnya tadi nih terpotret lah berapa keluarga yang memiliki keluarga balita, baik yang dalam kondisi stunting maupun yang tidak, supaya Bu Kades juga tahu nih mana yang mau dikasih PMT biasa-biasa saja ya Bu Kades, mana yang langsung harus intensif, dan berapa keluarga yang dalam kondisi ibu hamil, jangan sampai melahirkan anak stunting. Maka beliau akan punya kerjasama nanti dengan Dinas Kesehatan dan kader-kader untuk memberikan edukasi terhadap ibu-ibu hamil, karena penentuan stunting itu ada di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari perut, bukan sesudah lahir. Kehidupan itu sudah dimulai di dalam perut ibunya. Jadi kalau ibu yang mengandung adalah ibu yang kurang gizi, sudah dipastikan anaknya akan stunting. Dan waktu kita menyelamatkan itu tinggal 2 tahun kelahiran. Karena kan tadi 100 hari itu, begitu 100 hari tak terselamatkan, maka akan terjadi kerusakan permanen, baik dari sisi barangkali tubuhnya, fisik, atau mungkin secara fisik bisa saja tidak terlalu kelihatan, tapi otaknya stunting, jantungnya stunting, paru-parunya stunting, ginjalnya stunting, karena tidak bisa berkembang secara maksimal. 5 tahun masih punya waktu kita untuk ngerjain itu kira-kira. Tapi setelah 5 tahun tak terselamatkan, anak-anak akan menjadi anak-anak yang pasti berkebutuhan khusus. Nah, luar biasanya beliau adalah nah ini kalau the power of emak-emak ini luar biasa. Beliau detail karena tahu stunting ini yang paling merasakan dukanya adalah ibunya. Ketika dia harus, ya Bu Kades ya, melihat anak dalam kondisi tidak sehat. Bapaknya bisa pergi kerja, kalau emaknya pasti terus bersedia melihat kondisi anaknya. Inilah barangkali dahsyatnya Ibu Kades Senah ini, salah satu kepala desa perempuan favorit saya, karena program-program beliau untuk penanganan stunting yang luar biasa dalam
itu juga dalam kerangka menjadikan desanya adalah menjadi desa kampung keluarga berkualitas. Barangkali bisa ditambahin ini sama Ibu Kades. Bu Yuli, Bu Kades Sena. Ini program apa lagi Bu yang sudah Ibu lakukan dan akan terus Ibu lakukan agar angka stunting begitu bisa kemudian semakin turun ya? Kalau misalnya tidak ada begitu ya Bu Yuli. Seperti apa Bu Yuli? Harus pasti 0 zero dia. Oke. Jadi kami di sini juga sebagai pemerintahan di desa, Mbak, kami tidak membatasi dari seperti bilang Bu Miska tadi dari pihak manapun, dan saya juga lupa tadi sempat kami setiap tanggal 20 itu kami juga memberikan bantuan kepada mereka seperti beras merah kepada yang membutuhkan. Anak-anak stunting ini itu pernah diberikan dari PMI Deli Serdang langsung memberikan, dan juga ya bantuan-bantuan dari perusahaan-perusahaan itu, karena kami tidak membatasi siapapun pihak yang memang ingin yang mendukung sekali program yang sudah saya buat yang pertama. Dan kalau untuk yang kedepannya, Mbak, program selanjutnya besar harapan saya seperti itu, untuk stunting inilah yang memang benar-benar harus menjadi prioritas, karena di desa saya pun menanggulangi untuk stunting ini, tapi kalau pencegahannya ini tidak bisa kita terapkan juga kan menjadi persoalan juga. Itu yang menjadi PR besar dan memang harus dilaksanakan tahun ini program. Oke, baik. Saya juga barangkali Bu Kades lupa nih, saya pernah singgah ke Sena waktu Bapak Wakil Presiden juga berkunjung ke salah satu posyandu yang ada di desa di Kecamatan Batangkuis. Mereka juga jago mengolah pangan lokal di dapur sehatnya gitu ya. Dan itu yang memang kita dorong, karena kalau makanan kemasan itu pastilah kita pastikan akan banyak unsur-unsur yang di dalamnya juga pasti ada pengawet dan lain sebagainya ya, namanya makanan buatan. Tapi kalau pangan lokal itu kan sesuatu yang akrab juga dalam kehidupan keseharian. Oke, baik. Nah, pangan lokalnya apa aja nih Bu Yuli? Boleh dikasih tahu ke kita? Apa seperti tadi yang sempat disebutkan Bu Miska, daun kelor? Daun kelor, apa saja nih? Ikan tamban. Jadi kalau selama ini ikan tamban itu dianggap ikan yang terbuang, berduri, ternyata omega 3-nya tinggi sekali. Dan itu bagus sekali buat penanganan stunting. Oke, baik. Dan ini memang sudah dimanfaatkan untuk bagaimana menangani stunting begitu ya di Kabupaten Sena begitu. Dan selain daun kelor, kemudian juga ikan tamban tadi ya Bu ya. Apa lagi yang mungkin kebutuhan gizi yang perlu untuk diberikan kepada anak-anak penderita stunting, dan bagaimana kemudian mengedukasi nih ke orang tuanya Bu Yuli? Kalau kita mengedukasinya, Mbak, ya terkadang kan ekonomi orang tua ini kan berbeda-beda ya, nggak bisa kita bilang harus seperti ini ya. Kita berikan bimbingan kepada mereka terkait dari gizi yang mungkin kita belinya dengan harga terendah ya, seperti paling ringan telur lah kita bilang, sampai nanti ikan-ikanan dan daging ya. Kita berikan penyuluhan lah, Mbak, kepada mereka, seperti buah-buahan juga wajib, seperti itulah, Mbak. Kalau kita wajibkan seperti ini, harus seperti ini, kita juga kan tidak bisa bilang ekonomi orang. Tapi bantuan ada diberikan kan Ibu ya? Bantuan pasti ada, Mbak. Kalau seperti kita bilang tadi, Mbak, makanya kita kan ada data kependudukan, seperti bilang tadi Bu Miska, data kampung KB kan, Mbak. Jadi kemana arahnya bantuan tadi, kita sudah tahu. Ini nih memang harus untuk bantuannya ke anak stuntingnya seperti ini, mungkin bantuan ke ibu hamilnya, bantuan untuk kadang ada juga warga ini kan seperti kamar mandi, sudah Miska tadi bilang masih menggunakan jamban. Gitu. Jadi nggak salah bantuan lah, Mbak, sasaran. Tepat sasaran. Nah, Bu Miska, untuk kemudian bisa kita mengurangi atau menurunkan angka stunting, menerapkan pola hidup bersih dan sehat ini kembali lagi penting gitu ya. Nah, untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Deli Serdang, sudahkah kemudian benar-benar menerapkan PHBS ini, Bu Miska? Jadi keren nih pertanyaannya. Jarang ada orang yang bertanya stunting itu mengaitkannya dengan infrastruktur lingkungan kehidupan masyarakat gitu ya. Biasanya orang langsung nyasar ke gizinya gitu. Jadi benar,
Kalau kita salah satu indikator dari sanitasi layak itu sebenarnya kita sudah terpenuhi. Jadi dari Serdang itu 100% kita sudah WC kedap. Ya, kita sudah masuk 3 terbaik nasional juga untuk WC kedap ya. Jadi nggak ada lagi istilahnya yang WC terbang gitu, nggak ada lagi. Dan pemerintah juga sudah mengupayakan ketika masyarakat di daerah-daerah tertentu yang tidak bisa memiliki WC sendiri, disediakan WC umum tapi yang tetap septic tanknya kedap. Kenapa? Septic tank yang tidak kedap ini sebenarnya yang berpotensi mencemari air yang nanti akan diminum. Nah, untuk penerapan PHBS, kita tentu saja Dinas Kesehatan sebagai leading sektor punya strategi-strategi. Di edukasi juga tetap dilakukan di berbagai bidang, misalnya pendidikan sendiri mengambil bagian tentang edukasi PHBS-nya. Di kami sendiri di dalam kelompok urusan keluarga berencana, kita juga dengan pembinaan kampung keluarga berkualitas, PHBS itu bagian dari salah satu indikator yang menjadi sasaran untuk ditangani. Termasuk itu bagian dari materi penyuluhan. Jadi PLKB kita, petugas lapangan keluarga berencana kita itu yang ditempatkan di desa-desa itu, membina desa-desa, salah satu materi wajib mereka itu adalah PHBS dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya hidup bersih itu bagian dari upaya kita untuk mencegah stunting. Dan satu hal lagi sebenarnya, hidup sehat juga salah satu indikatornya adalah makanan yang sehat. Tadi kan Bu Kades tuh bilang kemampuan masyarakat kadang-kadang cuma membeli telur. Padahal Widya, cukup 2 telur sehari saja, 2 telur sehari saja anak akan terbebas stunting. Tapi konsisten, 3 bulan anak setiap hari 2 telur, itu pasti akan terjadi peningkatan berat badan. Jadi kecukupan gizi itu emang nggak perlu terlalu rumit. 2 telur yang rumit ini sebenarnya emaknya. Karena telur makin lama harganya makin mahal. Iya, beli ini game online mana lebih mahal gitu ya, beli paket mana lebih mahal. Kalau kita bilang beli telur bahkan dianggap mahal hari ini, kita sedih dong. Yang mau kita beri makan telur tadi adalah yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa ini loh. Masa sih investasi 2 telur sehari menjadi sulit bagi sebuah keluarga ketika dia ingin ke depan anaknya mau jadi apa? Setiap keluarga, maka saya kembali ke depan tadi tuh. Pembangunan keluarga berkualitas itu semangatnya harus sama. Bahwasanya setiap keluarga harus tahu dia, keluarganya, dirinya, keluarganya dibentuknya itu adalah keluarga yang akan memastikan Indonesia ke depan punya harapan. Kenapa? Sudah ada SDM yang dipersiapkan untuk itu. Ini Bu Miska berapi-api ya kalau ngomongin stunting. Bu Miska biar apinya agak reda dulu. Minum dulu Bu Miska. Terima kasih. Ini kita sambil ngobrol ya. Terima kasih ya. Oke, saya ke Bu Yuli lagi ya. Kalau gitu, saya masih penasaran nih Bu Yuli. Kayaknya kalau untuk inovasi untuk menurunkan angka stunting ini, saya rasa inovasi nggak sedikit yang sudah dilakukan Bu Yuli. Pasti ada banyak. Kita masih mau korek-korek lagi Bu Yuli. Inovasi apa lagi nih Bu yang mungkin belum nih Ibu sampaikan ke kita? Ibu spill semua dong, jangan disimpan-simpan Ibu. Tapi tadi kan jangan ada dusta gitu ya. Iya, kalau inovasi Mbak, saya melakukan seperti bilang tadi, saya melakukan gebiar stunting, semarak untuk pemberantasan stunting ini. Seperti apa semaraknya setiap bulannya, setiap bulan, setiap tanggal 20 dan bahkan kalau kurang kesadaran dari masyarakat, yang paling kami unggulkan sekali, kami jemput ke rumah langsung. Baik. Kami jemput ke rumah langsung. Terkadang nih saya juga langsung jemput, ayo Bu. Seperti kejadian kemarin, ada juga orang tuanya sibuk bekerja nih. Aduh sibuk kerja Bu, saya nggak bisa, kata mereka. Sama saya orang tuanya di sini. Saya bawa tuh si anak gitu. Jadi sampai di sana kita timbang, kita ukur di mana letak kekurangannya. Ya terus kita berikan PMT Mbak, PMT beri makanan bergizi untuk mereka. Susu juga kita berikan. Dan di situ kami gabungkan juga sama untuk ibu hamilnya. Nah, jadi di situ kami juga mendata ibu hamil cake-nya, kan ada juga tuh berbeda. Nanti susu yang kami berikan untuk ibu hamil cake dengan ibu hamil yang memang normal itu kami bedakan juga gitu. Dan seperti roti dari pemerintah, dari Pemkap itu kami juga berikan kepada mereka. Jadi melibatkan swasta ya? Iya, melibatkan siapa aja Ibu swasta yang dilibatkan? Swasta ini ada beberapa perusahaan yang ada di Desa Sana itu
karena melihat gregetnya Desa Sena untuk memberantas stunting, jadi mereka setiap tanggal 20 itu mau memberikan bantuan seperti beras merah, terkadang susu, gitu. Mereka pasti memberikan. Dan juga dari PMI juga mereka mensupport. Itu yang buat Ibu Kadesnya makin semangat. Dan bisa sama Bu Miska juga nih tentunya. Pastinya. Oke. Jadi lebih memang apa sih Bu, lebih greget untuk memang membuat Desa Sena ini dan ingin melakukan inovasi-inovasi, tetap optimis, Desa Sena zero stunting dan menjadi desa percontohan. Oke, baik. Dukungan dari masyarakat luar biasa ya ke Bu Yuli juga. Oke, baik. Nah, kita ke Bu Miska lagi. Tadi ada singgung soal the best, Bu Miska. Dari Serdang bebas stunting begitu. Nah, ini ke depannya apa nih program-program yang akan dilakukan untuk mewujudkan Deli Serdang bebas stunting? The best. Deli Serdang bebas stunting dan harus bebas stunting. Harus. Kita berada di tempat yang seluruh masyarakat internasional kenal loh gitu. Kenapa? Bagian barat Indonesia ini orang pintu gerbangnya adalah Bandara Kuala Namu dan itu ada di Deli Serdang. Jadi kalau disambut oleh anak-anak stunting nggak cocok dong. Jadi itu yang menyemangati kita. Kita berada di kawasan internasional kira-kira seperti itu. Karenanya jargon the best ini terus kami gelorakan. Apa saja sih? Jadi target kita adalah the best. Deli Serdang bebas stunting. Apa yang dilakukan? Seperti saya sampaikan tadi, semua menggotong royongi berinovasi. Saat ini yang sudah kita lakukan adalah misalnya tadi memotivasi semua desa untuk menggali kearifan lokal menjadi kekuatan untuk penanganan stunting, terutama di penggunaan pangan lokal, yang telur, yang daun kelor. Jadi kami punya inovasi yang sudah juga direplikasi ke daerah lain, itu namanya sedulur. Bagaimana memanfaatkan daun kelor untuk panganan yang dimakan oleh ibu hamil dan ibu yang menyusui. Kemudian apalagi kita juga punya program Bapak Asuh Anak Stunting. Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Siapa saja yang terlibat? Kita yakini sebagian besar dari keluarga beresiko stunting adalah mereka yang keluarga miskin ya, Bu Kades. Nah, mungkin dari satu sisi kemampuan mereka untuk memberi makanan bergizi pada anak itu yang jadi masalah. Maka kami dengan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting ini mengajak semua. Jadi mulai dari Bapak PLT Bupati, kepala-kepala dinas, ibu ketua tim penggerak PKK itu sudah jadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. Kemudian siapa lagi? Camat-camat, siapa lagi? Kepala-kepala desa, dan mendorong juga melalui dana desa, 10% dana desa itu digunakan untuk penanganan stunting. Itu yang juga dilakukan oleh Ibu Yuli. Nah, apalagi selain dari siapa saja lagi yang terlibat? Perusahaan. Jadi kami juga Telkomsel juga menjadi Bapak Asuh Anak Stunting di Kabupaten Deli Serdang, dan kami bermitra dengan PMI ya sebagai penerima dana. Kan nggak boleh nerima Mbak Widya, jadi yang menerima adalah PMI, nanti PMI yang akan mendistribusikan ke keluarga-keluarga berisiko stunting. Itu dari sisi BAAS. Apalagi, nah kita juga punya program Kotaku. Kotaku itu Kota Tanpa Kumuh. Itu digagas oleh Perkim. Jadi Kota Tanpa Kumuh itu mereka punya target 167 desa yang akan diintervensi untuk sanitasi layak dan air bersih layak. Nah, itu juga bagian dari inovasi kita. Kemudian dari tadi yang disampaikan oleh Bu Kades, kegalauan beliau salah satunya kan adalah Catin. Catinnya tuh sebenarnya nggak siap nikah, tapi karena satu hal yang harus dinikahkan. Karena kalau beliau nggak mengeluarkan NA, beliau didemo sama masyarakat. Maka kita berupaya tetap harus memberikan pendampingan. Jadi ketika berusaha untuk memerangi adanya pernikahan anak, itu pasti itu komitmen kami juga. Tapi ketika itu terjadi, kami tidak biarkan. Maka tim pendamping keluarga kita itu tetap harus mendampingi kondisi-kondisi pernikahan yang berisiko seperti ini. Nah, Dinas Kesehatan sendiri di dalam kerangka The Best punya yang namanya Sigenit. Sigenit itu siap nikah sehat. Jadi siap nikah sehat itu dengan pertama memberikan pemisahan, memberikan edukasi, udah layak, baru boleh diberikan ini. Jadi ada pembimbingan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Pokoknya Deli Serdang the best. Ya harus the best. Stunting harus zero. Sudah berada di 3 terbaik,
harus zero ya Bu. Yes. Oke, mungkin satu pesan singkat yang ingin disampaikan untuk sahabat Sapa ini ya, Sapa Keren ya, Bu Miska dan juga Bu Yuli. Apa pesan singkat yang ingin disampaikan? Mungkin saya ke Bu Yuli terlebih dahulu. Silakan Bu Yuli. Untuk masyarakat di Desa Sena mungkin. Yang ada di Desa Sena ya. Kalau saya, marilah kita bersama-sama kita berantas stunting ini, kita berantas kekurangan gizi ya di mana-mana lah, khususnya di Desa Sena. Karena pada dasarnya bagi saya kehancuran negara kita ini bukan karena dari korupsi, tapi kehancuran negara kita ini ya dari hancurnya anak-anak. Kalau sudah hancur masa depan anak-anak, hancurlah negara kita. Hancurlah negara. Itulah prinsip saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ke Bu Miska, seperti apa pesan yang ingin disampaikan Bu Miska? Keluarga harus menyiapkan masa depan bangsa ini. Menyiapkan masa depan bangsa ini adalah menyiapkan anak-anak hebat, anak-anak sehat. Maka mari bersama kita mewujudkan Deli Serdang bebas stunting. Kita harus ngeberesi stunting. Stunting beres, Deli Serdang the best. Terima kasih. Stunting beres, Deli Serdang the best. Bu Miska terima kasih, Bu Yuli juga terima kasih ini sudah bergabung ya. Di sini kita bahas mengenai stunting terkait dengan tumbuh kembang anak. Kita doakan, kita harapkan tentunya program-program dari Bu Miska dan juga Bu Yuli ini benar-benar bisa terrealisasikan dan tentunya kita harapkan stunting bisa benar-benar turun nih di Kabupaten Deli Serdang. Kita hempaskan semua ya Ibu kasus stunting ini. Kita hempaskan Dari peran-peran ibu-ibu yang luar biasa ini. Oke, nah Bu Miska ataupun juga Bu Yuli, boleh kita sama-sama menyemarakkan jargon untuk bebas stunting. Dipimpin dari Bu Miska, biar kita bareng-bareng semuanya ya. Jadi kita punya jargon terbaru di Kabupaten Deli Serdang. Stunting beres, di tangannya gini nih, stunting beres gitu ya. Artinya dia harus turun. Stunting beres, Deli Serdang the best. Oke, kita bareng-bareng ya. Ibu pimpin boleh Ibu? Boleh. Silakan Bu Miska. Mana ya? Oke, yuk. Mari masyarakat Deli Serdang sama-sama kita menyemarakkan upaya untuk menurunkan stunting di Kabupaten Deli Serdang. Stunting beres, Deli Serdang the best. Oke, kita akan ketemu lagi ya Pak Pemirsa, tentunya Sapa Keren di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.